Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Dwi Astuti, dosen jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing mengenai pentingnya berdoa. Berdoa di sini adalah kita meminta kepada Allah, kita berdoa dengan khusyuk, kita meminta dengan bersungguh-sungguh. Nah, seringkali kita mendapatkan nasihat bahwa ketika kita menginginkan sesuatu, itu kita harus berdoa dan berusaha. Harus dua-duanya. Berdoa iya, berusaha iya. Akan tetapi sebenarnya yang dilakukan yang mana dulu sih? Kita berusaha dulu, terus berdoa, atau kita berdoa dulu baru berusaha? Benar bahwa itu dilakukan berdampingan, tapi secara teknis baiknya yang mana dulu nih? Nah, menurut saya pribadi di sini saya lebih suka bahwa saya berdoa dulu. Saya harus menanamkan keyakinan dengan berdoa kepada diri saya, setelah itu saya akan berusaha secara optimal atau secara maksimal. Nah, hal ini itu sejalan dengan apa yang ditulis oleh James Clear dalam bukunya Atomic Habit, bahwa ketika kita menginginkan suatu perubahan, maka yang pertama kali harus diubah itu adalah mindset kita. Mindset artinya itu ada di pikiran. Sama seperti berdoa, berdoa itu ada di pikiran dan ada di hati. Setelah kita menanamkannya, baru usaha itu akan mendapatkan dorongan yang lebih. Dan hal ini juga sejalan dengan apa yang diajarkan di program Life Coach, bahwa untuk mendapatkan perubahan yang baik dalam hidup, itu kita harus memulai kebiasaan baik itu secara rutin. Salah satunya dengan cara menuliskan apa yang menjadi intensi kita setidaknya satu hari setiap pagi. Nah, kita berdoa, jika berdoa misalnya setelah sholat, kita sholat sehari 5 kali, maka kita 5 kali mengucapkan apa yang benar-benar kita inginkan. Dan itu berarti lebih intens daripada kita menulis 1 kali di pagi hari, seperti itu. Sehingga di sini pendapat saya, ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus berdoa. Dan berdoa itu menjadi hal yang paling awal kita lakukan, karena itu kita menanamkan di pikiran kita bahwa ketika kita menginginkan itu, kita meminta kepada Allah, kita meminta bantuan kepada Allah untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Setelah itu kita berusaha. Nah, kemudian di sini saya sendiri nih, apakah saya pernah sudah berdoa, udah kenceng, tapi nggak berhasil? Tentu saja pernah. Contohnya, tahun 2019 dan tahun 2018, jadi itu 2 tahun berturut-turut, itu saya mencoba beasiswa yang sama. Karena dibuka tiap tahun, saya mencoba 2 tahun berturut-turut. Nah, karena saya mencoba 2 tahun berturut-turut, di tahun pertama gagal, tahun kedua saya merasa sudah evaluasi, tapi tetap gagal. Saya sudah berusaha, saya berdoa dengan lebih intens, apalagi di periode yang kedua, tapi saya tetap nggak dapat. Terus gimana? Ya, masalah hasil itu bukan ranah saya. Kewajiban saya sebagai manusia adalah berdoa dan mengusahakan. Setelah saya berdoa dan saya berusaha, saya pasrahkan semuanya kepada Allah. Karena saya sebagai manusia, saya berdoa dan saya berusaha. Tapi masalah hasil itu adalah kewenangan dari Yang Maha Kuasa. Sehingga dalam hal ini, kalau memang hasilnya belum berhasil, oh ya sudah. Apakah saya sedih? Oh jelas, jelas saya sedih sekali. Tapi apakah lantas saya akan dimotivasi berkepanjangan? Ya itu udah beda cerita. Karena di sini ketika saya sudah berusaha dan saya juga berdoa, saya meminta kepada Allah dan saya pasrahkan keinginan saya ini kepada Allah, maka hasil itu benar-benar di luar kendali saya. Maka pentingnya setelah berdoa dan berusaha adalah pasrah kepada Allah.
Dan di sini kita juga sering mendapatkan nasihat bahwa Allah merespon doa hambanya itu dengan banyak cara. Bisa langsung dikabulkan, bisa ditunda, artinya tidak sekarang gitu. Bisa juga diganti dengan yang lebih baik. Apa yang saya usahakan, apa yang saya doakan, bisa jadi memang tidak sekarang. Bisa jadi tahun depan, bisa jadi seumur hidup saya nggak dapat, bisa jadi tapi Allah ganti dengan hal yang lebih baik. Bahkan saya tidak menyadari bahwa apa yang saya dapatkan saat ini, yang saya merasa perasaan saya nggak doa minta ini, tapi saya dapat gitu. Ternyata tanpa disangka-sangka bisa jadi itu adalah ganti yang lebih baik dari apa yang saya usahakan, yang saya doakan di waktu yang lalu seperti itu. Nah, di sini ya saya berusaha mengingatkan diri saya sendiri dan juga sharing kepada para pendengar. Dan di sini sekarang misalnya saya coba balik nih, bagaimana kalau udah berusaha saja tapi tidak berdoa. Jadi misalnya saya balik ke 2-3 tahun yang lalu, gimana ya kalau misalnya saya usaha aja tapi saya nggak berdoa gitu, atau untuk keinginan yang lain, bukan keinginan yang lalu. Oke, saya ingin ini dan saya akan berusaha tapi saya nggak berdoa. Maka nanti ketika saya berhasil, saya berusaha dan saya berhasil, kemungkinan besar saya akan merasa wow, merasa sombong gitu. Karena ini hasil jerih payah saya. Saya seperti menghilangkan bahwa ada campur tangan Tuhan di sini. Saya terlalu membanggakan diri saya yang telah berusaha dan saya jadi sombong gitu. Nah, sekarang nih, tadi kan kalau berusaha aja terus berhasil. Kalau tidak berhasil, saya udah berusaha mati-matian dan saya tidak berhasil. Maka saya kira saya bakal lebih sedih daripada ketika saya berusaha dan berdoa. Karena ketika saya berdoa ada unsur pasrah, ketika memang hasil yang saya peroleh tidak sesuai yang saya inginkan, saya pasrah gitu. Saya sandarkan semuanya pada Allah. Kalau memang saya belum dapat, oh ya sudah. Karena itu kuasa Allah gitu. Tapi ketika saya berusaha, saya nggak berdoa nih, saya udah pura-pura lupa bahwa ada campur tangan Tuhan di sini gitu. Dan ketika saya tidak mendapatkan hal yang saya inginkan, itu pun keputusan dari Allah gitu. Tapi kalau saya nggak melibatkan Allah dalam proses, saya tidak berdoa, saya mungkin akan lebih frustasi daripada usaha yang saya barengi dengan doa. Oke, demikian yang bisa saya bagikan. Ini sekaligus mengingatkan kepada diri saya, bukan sekedar saya menasehati teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.